Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pelajaran tematik. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang mengulas isi buku sastra. Teman-teman di rumah pasti punya banyak buku cerita kan ya? Nah, buku cerita itu bisa kita ulas isinya. Apa sih yang dimaksud dengan mengulas? Oke, mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku tersebut. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku tersebut disebut dengan ulasan. Nah, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra loh teman-teman. Di antaranya data buku. Data buku itu ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Lalu inti cerita yang terdapat dalam buku tersebut. Manfaat membaca buku tersebut apa? Itu juga bisa diulas ya teman-teman. Dan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Paham teman-teman? Sekarang Bu Rista punya tugas untuk teman-teman. Silakan teman-teman mengulas salah satu isi buku sastra yang teman-teman punya. Seperti tadi, data bukunya, inti ceritanya, manfaat, kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman tuliskan di kertas lembar ya. Setelah teman-teman membaca sebuah buku atau sebuah cerita, biasanya di dalam cerita itu ada yang memerankan kan ya. Nah, yang memerankan itu disebut dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini biasanya berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Jika tokohnya berupa tumbuhan, hewan, dan benda mati, biasanya itu mereka menyerupai seperti tingkah laku manusia. Oke, berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu dia berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah teman-teman, tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Nah, kita sebagai pembaca dapat loh teman-teman memberikan komentar terhadap perilaku tersebut. Nah, untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut, kita bisa melakukan dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan ceritanya. Lalu, perhatikan setiap kata dan perbuatan tokoh di dalam cerita tersebut. Dan memerhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, setelah teman-teman memperhatikan ketiga cara tersebut, nah teman-teman bisa memberikan komentar. Komentar ini harus diberikan dengan bahasa yang santun ya teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan dan alur dalam cerita tersebut teman-teman. Nah, di dalam sebuah cerita biasanya itu terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Nah, untuk memberi pendapat ini bisa kita
lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus membaca cerita tersebut dengan cermat ya teman-teman. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan tersebut. Lalu, cari penyebab awal munculnya permasalahan dan carilah bagaimana permasalahan dalam cerita diselesaikan. Nah, jika sudah mengetahui serta dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita tersebut, nah, kita dapat menentukan inti cerita dari cerita yang kita baca tadi teman-teman. Sampai sini paham teman-teman? Oke, alhamdulillah pelajaran tematik kali ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you teman-teman.